Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita berjumpa lagi dengan saya, Bapak Fajar Ismanto, pada mata pelajaran seni budaya. Pada mata pelajaran seni budaya ini kita akan membahas materi jenis fungsi dan unsur seni rupa Nusantara. Untuk KD 3.4 menganalisis jenis fungsi dan unsur seni rupa Nusantara, yang 4.4 memilah jenis fungsi dan unsur seni rupa Nusantara. Seni rupa berdasarkan jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Apa itu seni rupa murni? Seni rupa murni adalah seni rupa yang mengutamakan keindahan dan keunikan karyanya, tanpa memperhatikan fungsi dari benda yang diciptakan. Seni murni di sini ada seni lukis. Seni lukis merupakan turunan dari seni rupa murni yang diperoleh dari pengolahan beberapa komponen, yaitu warna, teknik, dan bentuk. Ada juga di sini seni patung. Seni patung adalah seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan yang berupa tanah liat, batu, logam, dan bahan lainnya yang sangat subtraktif, yang berarti mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, dicungkil, atau aditif. Contohnya seperti gambar di samping, ini adalah sebuah karya dari Inyoman Nuwarta, Garuda Wisnu Kencana yang sangat cukup populer di Indonesia. Ini merupakan patung yang terbuat dari logam. Ini adalah patung yang cukup tinggi yang bisa kalian temui di Bali. Selanjutnya adalah seni rupa terapan. Seni rupa terapan di sini adalah seni rupa yang dibuat dengan mempertimbangkan pertama untuk memenuhi fungsi praktis dalam artian nilai guna. Jadi di sini kegunaan seni rupa terapan adalah seni rupa yang dapat dipakai, ada seni rupa pakai. Misalkan di sini adalah seni grafis terapan. Seni grafis terapan di sini yang diciptakan melalui teknik cetak. Contoh sederhananya adalah ketika kalian waktu kecil bisa melihat atau menggunakan batang dari pohon pisang, kemudian dikasih tinta, kemudian ditempel-tempel untuk membuat pola pada sebuah kertas. Itu adalah seni rupa grafis terapan yang sangat mudah sekali untuk dipraktekkan. Jadi esensi seni grafis di sini yaitu membuat cetakan yang dapat digunakan untuk mentransfer gambar dari cetakan di media karya. Yang selanjutnya ada juga seni kriya terapan. Dari seni terapan di sini adalah sebuah cabang seni yang menekankan pada keterampilan tangan yang sangat tinggi, yaitu membuat proses dari tanah liat untuk dibuat menjadi benda yang dapat digunakan. Contohnya di sini adalah sebuah gerabah yang peninggalan dari Kerajaan Mojopahit. Ini merupakan sebuah karya kriya terapan yang digunakan pada zaman dulu, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ada juga di sini adalah seni arsitektur. Seni arsitektur di sini bisa kita lihat, contohnya adalah sebuah seni perancangan dan pembangunan struktur dan konstruksi bangunan yang dalam arti luas, yaitu arsitektur dapat mencakup merancang membangun keseluruhan lingkungan binaan level makro, misalnya perencanaan kota yang hanya satu bangunan dan pelengkapannya. Nah, jadi di sini ada yang namanya arsitektur dan arsitek. Kalau arsitektur di sini adalah ilmunya, kemudian arsitek itu adalah orangnya. Contoh di sini adalah sebuah karya arsitektur Nusantara, Candi Borobudur yang cukup besar, yang cukup terkenal, yang bisa kalian lihat di Jawa Tengah. Ini adalah karya dari zaman Wangsa Sairendra. Selanjutnya ada juga seni rupa berdasarkan wujud. Seni rupa berdasarkan wujud di sini ada seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi di sini adalah seni rupa yang memiliki 2 ukuran. Mudahnya karya ini hanya memiliki panjang dan lebar saja tanpa dimensi ketiga. Kita biasa menyebutnya di sini adalah nirmana 2 matra. Yang kedua di sini adalah seni rupa 3 dimensi, karya seni rupa yang memiliki 3 ukuran atau sisi yang memiliki ruang ketiga berupa kedalaman yang berbeda dengan karya 2 dimensi yang hanya dapat dilihat dengan satu sisi, atau kita juga biasa menyebutnya nirmana 3 matra. Seni rupa berdasarkan masanya. Selanjutnya kita di sini adalah menjelaskan tentang seni rupa berdasarkan masanya. Seni rupa pertama yang berdasarkan masa adalah seni rupa tradisional. Seni rupa tradisional adalah seni rupa yang berlandaskan sikap atau cara berpikir yang selalu berpegang teguh pada norma-norma atau adat istiadat yang ada. Selanjutnya seni rupa modern. Seni rupa modern ini tidak terbatas pada tradisi, jadi atau pakem atau ada suatu daerah. Untuk mengembangkan seni rupa berdasarkan filsafat, ilmu dan prinsip yang lebih maju. Istilah modern dalam seni rupa dikaitkan dengan seni di mana tradisi masa lalu dikesampingkan. Jadi kita tidak terpatok pada norma-norma adat atau filsafat yang ada.
Yang selanjutnya di sini seni rupa kontemporer. Seni rupa kontemporer di sini yaitu seni rupa yang diciptakan terikat pada berbagai konteks ruang dan waktu yang menyelimuti seniman, audiens, dan medianya. Istilah kontemporer berasal dari bahasa Inggris contemporary, yang berarti apa-apa atau mereka yang hidup pada masa yang bersamaan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa ini adalah unsur-unsur dasar yang perlu kalian pelajari ketika kalian mempelajari seni rupa. Unsur-unsur seni rupa ini yang pertama bisa kita lihat yaitu sebuah titik. Kita pasti tahu semua itu apa titik. Titik adalah unsur terkecil dari sebuah karya. Jadi sebelum membuat sebuah karya, kita pasti akan memulainya dengan menggunakan titik. Digunakan untuk menciptakan unsur lain dengan cara mendekatkannya. Jadi titik-titik dari sambung itu akan menjadi sebuah garis. Cara mendekatkannya menjadi suatu garis. Namun titik juga dapat digunakan apa adanya tanpa garis. Contohnya seperti di samping. Ini adalah sebuah contoh titik-titik dari titik terkecil hingga titik terbesar yang dapat menjadi sebuah pola yang sangat menarik. Jadi kita mampu mengkomposisikannya menjadi sebuah menarik dari sebuah titik. Begitu juga yang kedua adalah garis. Seperti titik, garis juga dapat digunakan apa adanya tanpa menjadi bidang atau bentuk. Contohnya adalah seperti di samping. Dengan komposisi garis yang menarik akan menghasilkan karya dua dimensi juga yang menarik. Kita lihat contohnya seperti ini. Yang selanjutnya adalah bidang. Bidang di sini merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup dengan komposisi-komposisi tertentu. Bidang akan bisa dijadikan sebuah karya seni rupa yang cukup indah. Ya, contohnya seperti di sini adalah komposisi antara lingkaran, segitiga, persegi dan sebagainya. Selanjutnya ada unsur bentuk, merupakan ya bidang yang memiliki volume atau tiga dimensi. Tetapi volume di sini bukan volume yang sesungguhnya atau bisa kita sebut dengan volume yang semu atau tidak nyata pada karya dua dimensi. Jadi dibuat seolah-olah gambarnya memiliki ukuran atau memiliki sebuah isi. Bisa kita lihat dengan contoh yang ada di samping. Selanjutnya adalah unsur ruang. Unsur ruang di sini yang terbentuk ketika kita memutuskan menggunakan suatu media dalam berkarya. Unsur ruang dalam karya dua dimensi lagi-lagi hanya bersifat semu atau seolah-olah membuat berbagai karya yang memiliki bidang atau volume dengan ruang negatif, sementara ruang yang berada dengan bidang atau volume disebut ruang positif. Jadi ruang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kesan yang menarik terhadap sebuah karya. Jadi yang selanjutnya ini yang paling sangat mencolok yaitu warna, unsur warna. Unsur warna di sini terkadang hanya unsur yang diperhatikan oleh seseorang dalam menentukan suatu karya estetis atau keindahan. Selanjutnya di sini adalah tekstur, bagaimana suatu permukaan terasa saat diraba. Namun tentunya pada karya dua dimensi tekstur adalah semu. Tekstur pada karya dimensi harus tetap mampu menggetarkan persepsi raba yang melihat agar ia yakin bahwa tekstur tersebut memang ada. Jadi butuh teknik-teknik tertentu dalam membuat sebuah tekstur. Yang selanjutnya di sini adalah gelap terang. Gelap terang di sini adalah unsur yang bergantung pada kemampuan intensitas cahaya. Semakin besar intensitas suatu cahaya, maka semakin terang. Sedangkan semakin kecil intensitas cahaya, semakin gelap. Dalam karya seni dua dimensi, unsur gelap terang dibuat menurut gradien dan pemilihan warna yang ada. Demikian tadi yang bisa Bapak sampaikan pada materi pembelajaran seni rupa pada hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.